706 dengan bodoh membuang uang. Sebagai produser utama, Emmeline Kin memiliki posisi tinggi dalam tim, jadi beberapa sutradara itu juga baik dan sopan kepadanya. Setelah mereka berdua duduk, semua orang di meja menyapa Emmeline Kin. Amanda Mu duduk di samping, ia merasa kehadirannya tidak penting. Sekelompok orang itu yang tidak begitu berhubungan, Amanda Mu juga tidak peduli dengan pengabaian yang sengaja mereka lakukan. Dia mengeluarkan ponselnya dan memainkan permainan kecil, dia juga tidak peduli apa yang mereka bicarakan. Orang-orang ini tidak mengabaikan Magisu ketika mereka berbicara dengan Emmeline Kin. Dapat dilihat bahwa Magisu juga menikmati dikenal karena popularitasnya. Tentu saja lebih baik menerimanya daripada mengatakan itu adalah kenikmatan. Latar belakang keluarganya menentukan kepribadiannya yang sombong sejak dia masih kecil, dia telah dibesarkan oleh orang-orang yang menyayanginya, dan tentu saja ia juga merasa bahwa dikenal orang lain karena popularitas terhadap dirinya merupakan suatu kelayakan. Magisu terang-terangan menerima perkenalan orang-orang ini terhadapnya, tetapi ketika dia melihat Amanda Mu duduk di sana sambil memainkan ponselnya dengan tenang dan tanpa memandangnya, suasana hatinya yang baik seketika menghilang. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi Ricky Mo telah memilih Amanda Mu. Dia dikalahkan oleh Amanda Mu, dia ingin menarik semuanya kembali dan ingin menginjak-injak Amanda Mu. Karena berpikir seperti ini, Magisu tentu saja tidak nyaman ketika melihat Amanda Mu. Saat ini, seseorang bertanya kepada Magisu tentang Ricky Mo. Apa kesibukan Direktur Mo akhir-akhir ini? Jika dia punya waktu, apakah dia datang melihat proses pembuatan film? Magisu tersenyum kecil dan berkata perlahan, Ricky sedikit sibuk, tapi aku sudah ada di sini, dia pasti datang ke proses pembuatan film ini dalam beberapa hari lagi. Ketika Direktur Mo datang, Nona Su jangan lupa untuk memberitahu kami terlebih dahulu, kita harus bersiap-siap. Ekspresi Magisu tampak acuh tak acuh, Ricky bisa berinvestasi pada proses pembuatan film ini, sepenuhnya tergantung pada kemampuan kalian, meskipun penulis skenario adalah pendatang baru, tapi kalian harus mengambil tanggung jawab tersebut, sehingga Ricky tidak akan merasa khawatir. Semua orang di sini tahu bahwa Amanda Mu adalah mantan istri Ricky Mo, meskipun Magisu tidak menyebut namanya dengan jelas, tapi dia menyebut penulis dan cukup membuat orang berpikir. Semua orang memandang Amanda Mu. Amanda Mu masih bermain ponsel dengan kepala tertunduk, dia tidak mempedulikan apa yang dikatakan Magisu sama sekali. Meskipun Magisu masih mempertahankan senyum di wajahnya, dia diam-diam hampir menggertakkan giginya karena merasa geram. Terlepas dari apa yang dia katakan, Amanda Mu menunjukkan ekspresi yang benar-benar acuh tak acuh, dia tidak hanya tidak merasa senang, tetapi dia merasa frustrasi. Itu membuatnya merasa bahwa Amanda Mu bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Pikiran orang lain di sini mungkin sama dengan yang Magisu pikirkan, dan mereka sedikit mengalihkan topik pembicaraan. Amanda Mu masih fokus bermain game di ponsel, dan Emmeline Kin di samping mengambil kesempatan untuk mendorongnya. Amanda Mu berbalik dan menatapnya, mengisyaratkan dia untuk mengatakan sesuatu. Emmeline Kin mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Amanda Mu, memberitahu Amanda Mu apa yang baru saja dikatakannya. Hebat, kamu tidak mempedulikan Magi, bahkan kamu tidak takut Ricky datang mencari masalah denganmu. Setelah membaca pesan yang dikirim Emmeline Kin kepadanya, Amanda Mu menyelesaikan permainan di ponselnya, kemudian membalas pesan Emmeline Kin, jika Ricky adalah pria yang seperti itu, aku sungguh beruntung karena sudah berpisah darinya. Ada sindiran yang kuat dalam kalimat itu. Emmeline Kin dengan cepat menjawab, nikmati saja sifatmu yang seperti ini. Amanda Mu, apakah kamu bisa memberiku lebih banyak uang? Obrolan selesai. Emmeline Kin membalas kalimat ini kepadanya, meletakkan ponselnya, dan duduk tegak, tidak melihat Amanda Mu. Amanda Mu berbisik, pengusaha yang pengecut. Hidangan yang dipesan sebelumnya sudah dihidangkan satu demi satu, semua orang siap makan dengan sumpit masing-masing, tidak terkecuali dengan Amanda Mu. Tetapi dia sudah makan makanan di pesawat, saat ini dia tidak terlalu lapar. Setelah kenyang, dia pun meletakkan sumpitnya, aku sudah kenyang, kalian lanjut makan pelan-pelan. Sebenarnya, sebagian besar dari mereka sudah makan makanan di pesawat, ketika para kru sedang syuting di luar, sudah sangat bagus jika bisa makan tepat waktu, pada dasarnya, tidak ada yang pilih-pilih.
Tetapi karena Magisu masih makan, mereka juga menemani Magisu untuk makan bersama. Amandamu melihat pikiran orang-orang ini dengan sangat jelas. Ketika dia berbalik, dia hanya menggelitik bibirnya dengan mengejek. Apakah mereka benar-benar menganggap Magisu sebagai kaisar? Sangat sulit untuk memiliki sikap dan pikiran yang tinggi. Amandamu berpikir bahwa melakukan sesuatu kebenaran yang merupakan hal yang paling penting. Emeline Kin juga merasa sedikit kehilangan muka. Lagi pula, semua orang ini di bawah tangannya, dia juga ada hak untuk mengendalikan mereka, jadi benar-benar memalukan kehilangan nyali seperti itu. Emeline Kin menempatkan sumpit dengan berat di atas meja makan dan berkata dengan tegas, "Kalian semua adalah orang dewasa, tapi makan seperti siput, jika seperti ini kita tidak perlu membuat film lagi. Apakah tempat itu disewa tanpa uang? Banyak waktu terbuang hanya untuk makan, apakah investor dengan bodoh membuang uang mereka?" Begitu kata-kata itu jatuh, seseorang segera meletakkan sumpit dan pergi, serta beberapa orang berusaha menghabiskan nasi di dalam mangkuk. Emeline Kin tidak menyebut nama Magisu di seluruh kalimatnya, tetapi seluruh kalimat itu sepenuhnya diarahkan pada Magisu. Magisu perlahan meletakkan sumpitnya dan tersenyum, kata-kata Nona Kin salah, tidak peduli apa yang sudah dikatakan, kita juga harus makan hingga kenyang. Emeline Kin tersenyum, dan terlihat sangat penuh perhatian, Nona Su jangan tersinggung, mereka terlalu malas dan membutuhkan aturan yang lebih ketat. Investasi Tuan Mo dalam kru kami ditujukan kepadaku, aku tentu saja ingin setiap uang yang diinvestasikan oleh Tuan Mo dapat digunakan dengan baik, sehingga tidak akan mengecewakan Tuan Mo. Emeline Kin berkata dengan benar, meskipun Magisu tidak senang, dia tidak bisa menunjukkannya dengan jelas. Magisu mengaduk sup di mangkuk depan dan tersenyum kaku, benar yang dikatakan oleh Nona Kin. Senyum di wajah Emeline Kin bahkan lebih cerah, Nona Su, kamu makan saja pelan-pelan. Aku akan mempersiapkan satu mobil untuk menunggumu, aku juga sudah kenyang, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa nanti. Magisu menggigit kata-kata itu dengan sedikit keras, saat Emeline Kin berbalik, dia mencengkeram sendok dengan erat, dan wajahnya menjadi dingin. Begitu Emeline Kin berkata seperti itu, anggota kru lainnya juga mengikuti. Pada akhirnya, hanya Magisu sendiri dan pengemudi yang ditinggalkan oleh Emeline Kin. Namun, pengemudi itu juga penggemar Nelly Jiang, saat ini semua orang pergi dan meninggalkannya sendirian, dan dia tentu saja tidak senang karena tidak bisa ikut bersama mereka. Magisu yang masih makan, saat ini mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ricky Mo. Entah apa yang dikerjakan oleh Ricky Mo, dia tidak menjawab telepon sampai panggilan telepon itu mati secara otomatis. Akibatnya, Magisu menjadi lebih marah. Dia dengan cepat memutar beberapa panggilan dan membuat 7 atau 8 panggilan berturut-turut sebelum akhirnya Ricky Mo menjawab. Ada apa? Suara Ricky Mo terdengar dingin di telepon. Magisu yang tadi marah pada Emeline Kin, dan Ricky Mo yang terus tidak menjawab telepon, sudah berada di ambang letusan kemarahan. Dia menekan amarahnya dan bertanya pada Ricky Mo, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak mengangkat telepon? Ricky Mo hanya mengucapkan 3 kata dengan acuh tak acuh, aku sedang kerja. 707 Dia bukan orang yang mengharap belas kasihan orang lain. Sikap dingin Ricky Mo menyebabkan Magisu meledakkan kemarahannya. Magisu akhirnya tidak tahan dan berkata dengan suara keras, apakah kamu tidak mendengar saat ini aku sedang kesal? Ricky Mo di ujung telepon terdiam beberapa saat sebelum bertanya, ada apa? Bukan karena Amanda, yang di mana-mana selalu mencari masalah denganku, dia juga bekerja sama dengan Emeline untuk melawanku. Dalam pandangan Magisu, Emeline Kin dan Amandamu memiliki hubungan yang sangat dekat. Emeline Kin dapat mengatakan kata-kata seperti itu, pasti karena saran Amandamu. Tak diduga, Amandamu juga tidak mau peduli dengannya sama sekali. Begitukah? Suara Ricky Mo menunjukkan maksud yang tidak jelas, dan sepertinya tidak peduli padanya. Tepat ketika Magisu bertanya kepada Ricky Mo akhirnya berkata, ketika aku sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan ini, aku akan datang ke tempat proses pembuatan film untuk melihatmu. Begitu Magisu mendengar kata-katanya, kemarahan di matanya hilang, lalu dia berkata dengan hangat, oke. Ricky Mo berkata, kalau begitu aku akan lanjut bekerja.
Perasaan tidak senang di hati Magisu seketika menghilang karena Ricky Mo mengatakan bahwa dia akan datang menemuinya dalam beberapa hari ke depan. Apa yang terjadi di restoran sebelumnya membuat Magisu merasa bahwa Ricky Mo tidak memiliki perasaan apapun terhadap Amanda Mu. Bagaimanapun, setelah Ricky Mo bersamanya, bagaimana mungkin dia masih ingat dengan Amanda Mu, yang merupakan wanita yang tidak memiliki perasaan. Tapi ada satu hal yang membuatnya sedikit tidak nyaman, dia sudah berusia 30 tahun, dan dia bukan gadis yang polos, dia tentu saja mengerti mengenai hubungan pria dan wanita. Tapi setelah Ricky Mo bersamanya, dia tidak pernah menyentuhnya. Jangankan tidur bersama, bahkan mereka tidak pernah ciuman. Seringkali, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencium saat Ricky Mo sedang lengah, tetapi dia tampaknya sangat tahan dan menghindarinya dengan terampil. Setiap kali Ricky Mo berkata, tenang-tenang saja. Tetapi mereka bukan lagi anak laki-laki dan perempuan, apa gunanya tenang-tenang saja. Jika bukan Ricky Mo yang telah memanjakannya, dan dia tidak peduli tentang Amanda Mu, dia sedikit ragu apakah Ricky Mo benar-benar mencintainya atau tidak. Bahkan saat ini, investasi Ricky Mo di The Lost City 2 juga diusulkan oleh Magisu. Investasi ini tidak baik untuk perusahaan Mo dan tidak dapat menghasilkan uang. Ricky Mo awalnya menolak, tetapi akhirnya menyetujuinya. Bagaimanapun, asalkan Ricky Mo mencintainya, sudah cukup bagi dirinya. Setelah seorang pria terpana oleh cinta, dia tidak lebih sadar daripada seorang wanita. Magisu memutuskan bahwa ketika Ricky Mo datang menemuinya di tempat proses pembuatan film, dia harus memenangkan Ricky Mo. Di sisi lain, ketika Donnie mendorong pintu ke kantor Ricky Mo, kebetulan dia melihat wajah Ricky yang tampak kesal saat mengangkat panggilan telepon. Ini dapat dibedakan dari siapa panggilan telepon tersebut. Ricky Mo sedang menjawab panggilan telepon Magisu. Donnie ingat bahwa Amanda Mu bertanya kepadanya, apakah Ricky Mo senang saat bersama dengan Magisu. Sebelumnya, dia tidak pernah melihat Ricky Mo menerima telepon Magisu, apalagi melihat mereka berkencan. Tetapi pada saat ini, Ricky Mo, yang duduk di depannya, tampak dingin seperti malam yang dingin ketika menjawab panggilan telepon dari Magisu, memberi orang perasaan dingin yang tak jelas. Dulu, ketika Ricky Mo menerima telepon Amanda Mu, entah marah atau wajah tanpa ekspresi, tatapan matanya tetap hangat. Awalnya Donnie mengira boleh keluar setelah Donnie meletakkan dokumen. Tapi alih-alih melakukannya, dia berdiri dan menunggu Ricky Mo selesai menjawab telepon itu sebelum meletakkan dokumen di depannya. Setelah Ricky Mo menutup telepon, dia meletakkan ponsel di samping, bahkan tidak bersedia untuk melihat ponselnya sendiri. Pandangan ini jatuh ke mata Donnie, dia merasa ragu bahwa Ricky Mo akhirnya bersama Magisu bukan karena dia menyukai Magisu. Ricky Mo mengulurkan tangan dan membolak-balik dokumen yang diantar oleh Donnie. Melihat Donnie belum pergi, dia mengangkat matanya dan bertanya, apakah ada urusan lain? Aku punya pertanyaan, aku tidak tahu apakah aku harus bertanya atau tidak. Donnie memandang Ricky Mo, wajahnya terlihat ragu-ragu. Ricky Mo membalas tatapannya dan berhenti menatapnya, jika kamu merasa kamu tidak harus bertanya, lebih baik jangan tanyakan saja. Tetapi kali ini Donnie tidak mendengarkannya, dia pun berkata, Tuan muda, apakah kamu benar-benar menyukai Nona Su? Jari Ricky Mo yang sedang membolak-balik dokumen seketika terhenti sejenak, dan kemudian lanjut melihat dokumen tersebut. Ini yang ingin kamu tanyakan. Nada bicara Ricky Mo terdengar dingin, dan dia tidak mendengar amarah dalam nada bicaranya. Setelah Donnie mengajukan pertanyaan, alih-alih semakin merasa ragu, ia malah lanjut berkata, aku merasa bahwa tuan muda sepertinya tidak terlalu menyukai Nona Su. Aku mendengar bahwa semakin tua usia seseorang, maka dia semakin cerewet. Aku pikir dengan adanya kamu bersamaku selama bertahun-tahun, kamu tidak akan seperti orang-orang yang cerewet itu. Aku tidak menyangka ternyata kamu sama dengan orang-orang itu. Ricky Mo tampaknya tidak marah, Donnie juga tidak khawatir. Tuan muda, apakah kamu menderita dengan Nona Su? Begitu kata-kata ini terdengar, tangan Ricky Mo yang sedang membalik dokumen seketika berhenti. Dia menutup dokumen itu dengan plak dan mendongak untuk melihat Donnie. Mata Ricky Mo sedalam danau, dia tidak bisa melihat ujungnya dalam sekilas, sangat mengerikan. Donnie tahu bahwa Ricky Mo marah. Dia sedikit mengangguk, tetapi tidak tutup mulut seperti sebelumnya,
ia malah lanjut berkata, jika tuan muda merasa menderita, dan takut nyonya akan merasa khawatir, kamu bisa menceritakannya kepadaku, jangan menahannya sendiri, aku bersamamu selama hampir 10 tahun, aku tahu kamu bisa percaya padaku. Ricky Mo adalah orang yang introvert, dia tidak pernah berinisiatif mengatakan apapun yang tersangkut di hatinya. Dari sudut pandang lain, itu bisa membuat orang-orang seperti Ricky Mo tidak berdaya. Meskipun menceritakan kepada orang lain, namun tidak ada yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Tetapi betapapun kuatnya dia hanyalah manusia biasa, dan selalu ada saat-saat ketika dia tidak dapat menanggungnya. Apakah kamu pikir aku bisa mengalami sesuatu yang membuatku menderita, dan siapa yang dapat memaksaku untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin aku lakukan? Nada bicara Ricky Mo tetap percaya diri seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Donnie merasa sedikit bingung, dia bisa merasakan bahwa Ricky Mo tidak terlalu menyukai Magisu. Setidaknya dia belum pernah melihat Ricky Mo berinisiatif untuk menelepon Magisu. Ketika dia bersama Amandamu sebelumnya, dia kadang-kadang akan terpesona dan kemudian menelepon Amandamu. Setelah memikirkannya sejenak, kata-kata Ricky Mo juga sebenarnya tidak masalah. Jika Ricky Mo tidak mau, siapa yang bisa memaksanya untuk tetap bersama dengan Magisu? Dia bukan orang yang mengharap belas kasihan orang lain. Donnie tidak lagi bertanya, dia sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, aku yang terlalu cerewet. Keluar, Ricky Mo menatapnya, kata-katanya terdengar sembarangan. Sebelum Donnie keluar, dia langsung menoleh untuk melirik Ricky Mo. Ricky Mo duduk di sana sedang melihat dokumen itu, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi khusus, tetapi auranya memaksa orang lain untuk melihatnya. Orang seperti itu, tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apapun. Namun, kemauan dirinya untuk berinisiatif bersama Magisu tidak berarti bahwa dia menyukai Magisu. Dengan ketajaman yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun bersama Ricky Mo, ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak begitu sederhana. Setelah mendengar suara pintu ditutup, Ricky Mo pun mengangkat kepalanya. 708 kamu menggunakan aku sebagai alasan, kan? Ricky Mo melirik ke arah pintu, dan kemudian bersandar sedikit ke belakang kursi. Ekspresinya juga memudar, dan hanya puncak alis yang sedikit terangkat mengungkapkan kekesalannya saat ini. Apakah merasakan penderitaan? Ricky Mo tertawa mencela diri sendiri, ia menurunkan alisnya, dan membuka laci. Hanya ada satu bingkai foto di laci, dulu bingkai foto itu ditempatkan di atas meja yang berisi foto-foto Amandamu. Dia mengulurkan tangan dan mengusap foto itu dengan ringan, dan berbicara sendiri, aku tidak menderita. Amandamu dan rombongannya tiba di hotel. Setelah meninggalkan barang-barang mereka, mereka mengadakan rapat dan membuat pengaturan rinci selama beberapa hari ke depan. Hari syuting dimulai 3 hari kemudian. Emeline Kin agak tahayul tentang hal seperti ini, setiap kali memulai syuting, dia secara khusus menemui seorang guru besar untuk melihat hari yang baik, dengar-dengar itu cukup mahal. Amandamu tidak percaya tahayul, tetapi juga menghormati gagasan Emeline Kin. Rapat berakhir ketika waktu sudah menunjukkan jam 6 sore, dan sudah waktunya untuk makan malam. Bagian logistik memesan makanan laut dalam bentuk prasmanan, semua orang pergi makan bersama. Ketika datang ke kota tepi laut, tentu saja ingin makan makanan laut. Restoran tersebut sangat mewah, meskipun prasmanan, tetapi harganya tidak murah. Setelah Magisu ditinggal di restoran sebelumnya oleh Emeline Kin, dia tidak melihat Magisu datang ke ruang rapat selama rapat berlangsung. Lagi pula, posisi Magisu hanyalah pekerjaan iseng yang tidak penting. Dia enggan menghadiri rapat yang begitu serius. Ketika mereka akan pergi, mereka secara khusus memanggil Magisu. Aku tidak pergi, aku sudah mengajak teman untuk makan malam, jawab Magisu. Emeline Kin memang berharap Magisu tidak pergi. Apakah dia menganggap dirinya gadis bodoh di usianya saat ini? Apa yang dia lakukan? Aku jadi tidak nafsu makan setiap melihatnya. Emeline Kin dan Amandamu berjalan di luar hotel secara berdampingan, ia sedang menyindir Magisu. Amandamu tidak memiliki hobi untuk membicarakan seseorang di belakang, dan ia tahu bahwa Emeline Kin memiliki kepribadian seperti itu, dan dia tidak benci mendengarnya. Restoran itu tidak jauh dari hotel, dan para kru pergi dengan berjalan kaki.
Amandamu memegang tas di satu tangan dan satu tangan menggantungnya di sisi tubuh lain, berjalan perlahan sambil mendengarkan kicauan Emmeline Kin di sepanjang jalan. Saat menyeberang jalan, Amandamu menoleh untuk melihat Emmeline Kin dan berkata, apakah kamu berani berbicara langsung dengan Magi? Emmeline Kin bergumam seketika, dan berkata, tidak berani. Pacarnya adalah pendukung keuangan utama kita, tampaknya Ricky cukup baik terhadap Magi, aku tidak berani berhadapan dengan Magi. Ini juga titik paling menyulitkan Emmeline Kin. Jika bukan karena Ricky Mo, dia tidak takut pada Magi Su. Meskipun ayah Magi Su adalah pejabat tinggi, namun juga ada orang lagi di atas ayahnya. Hubungan di sini terlalu rumit, semuanya akan berpengaruh hanya karena satu masalah. Keluhan kedua wanita yang tidak begitu sederhana dapat dibicarakan dengan jelas. Makan malam yang tidak dihadiri Magi Su, semuanya berjalan dengan baik, kecuali Irfan Su yang berada di tengah dan hampir dikenal, selain itu tidak ada masalah apapun yang muncul. Selama beberapa hari berikutnya, seluruh kru mulai sibuk. Sampai sehari sebelum syuting dimulai, semua orang bersama-sama melakukan rapat lagi. Sudah hampir tengah malam ketika kembali ke kamar. Saat Amandamu hendak mandi dan pergi tidur, dia langsung menerima telepon dari Emmeline Kin, Amanda, ayo kita pergi makan malam. Saat ini 12:11 malam, apakah kamu ingin makan malam? Bukankah kamu bilang bahwa kamu ingin menurunkan berat badan? Amandamu merasa sedikit tidak masuk akal karena Emmeline Kin memintanya untuk pergi makan malam pada saat ini. Kamu tahu itu, kita akan sibuk saat sudah mulai Shaituing. Kita sudah berada di sini selama 3 hari, dan aku belum berbicara dengan pacarku. Pacar yang diucapkan oleh Emmeline Kin tentu saja merujuk pada Irfan Su. Kamu ingin berkencan dengan Irfan, lalu kamu menggunakan aku sebagai alasan, kan? Emmeline Kin takut difoto oleh media, jadi sengaja mengajak ya, meskipun saat itu difoto oleh media, tentu ada satu penjelasan lagi. Kita semua adalah teman, tolong, Emmeline Kin dengan sengaja menunjukkan sikap manja dengannya. Emmeline Kin sangat baik terhadap Amandamu, Irfan Su juga orang yang baik. Amandamu tentu saja tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan Emmeline Kin. Oke, tunggu aku ganti baju. Melihat Amandamu setuju, Emmeline Kin juga sangat senang, aku akan datang untuk mencarimu. Begitu Amandamu berganti pakaian, bel pintu berbunyi. Amandamu merapikan rambutnya sebentar, mengambil tas dan membuka pintu, dan melihat bahwa Emmeline Kin sudah berada di depan pintu. Ayo pergi. Emmeline Kin merias wajahnya, ia juga secara khusus mengenakan baju panjang. Amandamu menundukkan kepala melihat baju dan celana panjang di tubuhnya dan berpikir, wanita yang sedang jatuh cinta itu memang berbeda. Emmeline Kin mengulurkan lengannya dan berjalan keluar, kamu ingin makan apa? Amandamu tidak terbiasa begitu dekat dengan Emmeline Kin, ia mencoba menarik lengannya, apapun boleh. Emmeline Kin tidak melepaskannya, tetapi memegang lebih erat, dia tersenyum dan mengusulkan, bagaimana dengan hotpot? Bukankah kamu harusnya bertanya pada Irfan ingin makan apa? Amandamu tidak bisa membiarkan Emmeline Kin memeluk lengannya seperti ini. Senyum manis muncul di wajah Emmeline Kin, dia tidak memilih untuk makan apapun, jadi tergantung pada apa yang ingin kamu makan. Amandamu langsung melihat Emmeline Kin, bagaimanapun, wanita kecil seperti Emmeline Kin ini sangat jarang ditemui. Ketika keduanya turun lift, mereka juga bertemu dengan kru-kru yang kembali membeli sesuatu di lobi. Kak Emmeline, mengapa kamu keluar begitu larut? Emmeline Kin tersenyum dan berkata, aku akan malam dengan penulis skenario kita, apakah kalian ingin bersama? Emmeline Kin benar-benar berbicara omong kosong. Pria itu melihat bahwa Emmeline Kin dan Amandamu sangat akrab, hubungan di antara mereka tampak sangat baik hingga pergi makan malam bersama. Emmeline Kin hanya bertanya saja, lalu para kru dengan sadar diri berkata, kita tidak pergi, kita belum lapar. Setelah meninggalkan hotel, Amandamu bertanya kepada Emmeline Kin, di mana kalian bertemu? Kita harus pergi dengan taksi dulu, ada kota makanan khas di sana. Emmeline Kin langsung menghentikan taksi, memberi isyarat pada Amandamu untuk naik. Amandamu dan Emmeline Kin tiba di Plaza Food Street dan melihat Irfan Su. Irfan Su memiliki tubuh yang tinggi, sosoknya berbeda dari yang lain.
Keduanya mendekati Irfan Su. Irfan Su pertama-tama melirik Emeline Kin, lalu memandang Amanda Mu dan bertanya pendapatnya, makan hotpot, benarkan? Irfan Su sangat sopan, Amanda Mu juga sangat tegas menjawab, oke. Keduanya menemukan restoran hotpot di dekatnya. Meskipun Amanda Mu juga orang populer yang sering muncul di pencarian panas, tidak semua orang punya banyak waktu luang untuk sering melihat pencarian panas. Ketika mereka masuk, tidak ada yang mengenalinya. Namun, sosok mereka bertiga tidak sama dengan orang biasa, yang sangat mencolok. Amanda Mu juga memperhatikan ini, cari sebuah ruangan. Mereka pun memasuki sebuah ruangan kecil, Emeline Kin duduk di sebelah Irfan Su. Keduanya berbicara dengan berbisik, meskipun mereka tidak membuat keintiman yang berlebihan, kedekatan mereka juga terlihat sangat alami. Amanda Mu duduk di seberang mereka, diam-diam mengaduk saus, dan mulai sedikit menyesal karena menuruti ajakan Emeline Kin untuk keluar makan malam, dia merasa dirinya sekarang adalah orang ketiga yang tidak diinginkan kehadirannya. 709 mungkin mengatakan dia sombong. Irfan Su adalah orang yang pandai memainkan situasi, dia hanya membisikkan sesuatu dengan Emeline Kin. Setelah hidangan sudah selesai direbus, dia tidak terus berbicara dengan Emeline Kin lagi, tetapi juga mengajak Amanda Mu untuk mengobrol. Dia bertanya dengan sopan tentang beberapa naskah, masalah mengenai peran, mereka berdiskusi sebentar, hingga suasana berangsur-angsur melebur. Setelah mengobrol, Emeline Kin tampak semakin merasa senang, ia pun mengusulkan untuk minum anggur. Amanda Mu pada dasarnya hanya minum dengan Lucy Sen, jadi dia menolak, aku tidak minum. Tidak apa-apa, minum sedikit saja, kata Emeline Kin, dan meminta pelayan membawakan anggur. Setelah anggur diletakkan di atas meja, Irfan Su mengulurkan tangan untuk menutupi mulut cangkir dan menurunkan matanya dan berkata dengan lembut, minumlah sedikit saja, besok akan ada acara pembukaan untuk mulai syuting. Aku tahu. Emeline Kin mengangguk dan mengambil gelas untuk mulai menuangkan. Amanda Mu tidak minum, Emeline Kin juga tidak memaksanya, Irfan Su menemani Emeline Kin untuk minum sedikit. Ketika mereka pun kembali setelah makan malam, baru saja mereka berjalan keluar dari restoran hotpot, Emeline Kin malah tersandung dan hampir jatuh. Untungnya, Irfan Su dengan sigap mendukungnya, mengerutkan kening dan berkata, kamu minum terlalu banyak. Aku hanya minum 2 gelas. Emeline Kin mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya, mencoba untuk menunjukkan 2 jari, tapi setelah dipikir-pikir ternyata ia minum lebih banyak. Pasti alkoholnya terlalu tinggi, dia biasanya banyak minum. Irfan Su memegang Emeline Kin sambil sedikit mengernyitkan keningnya. Agar tidak dilihat oleh siapapun, Amanda Mu membawa Emeline Kin pergi, berpisah dengan Irfan Su. Meskipun Emeline Kin sedikit mabuk, dia masih mempertahankan jejak kebijaksanaan dirinya. Ketika Amanda Mu mengantar Emeline Kin kembali ke kamarnya, Emeline Kin sudah sadar. Dia duduk di tempat tidur, seketika bingung dan berkata, di mana ponselku? Ponsel. Amanda Mu tidak menemukan apa yang dia cari. Ketika dia keluar sebelumnya, semua barang Emeline Kin dipegang oleh Irfan Su, mungkin ponselmu disimpan oleh Irfan. Setelah Emeline Kin minum anggur, reaksinya agak lambat, tatapan matanya kosong untuk sementara waktu, sebelum akhirnya berkata, aku akan pergi untuk mengambilnya. Ketika mengucapkan kata-kata itu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia akan keluar dengan keadaan seperti ini, dia pasti akan langsung menggedor-gedor pintu kamar Irfan Su. Amanda Mu langsung menahan Emeline Kin kembali dan terduduk di sofa, saat Emeline Kin ingin berdiri lagi. Kekuatan tangan Amanda Mu sedikit meningkat, jika kamu tidak ingin besok muncul berita besar, lebih baik tunggu saja di sini, aku akan membantumu untuk mengambilnya. Benar saja, begitu dia mendengar kata-kata, berita besar, Emeline Kin seketika menjadi tenang, tidak lagi bersikeras untuk menemui Irfan Su, ia dengan sangat lembut menarik tangan Amanda Mu, lalu berkata, kalau begitu bantu aku untuk mengambilnya. Amanda Mu tidak terbiasa dengan penampilan Emeline Kin sebagai kelinci putih kecil. Dia menarik tangannya, kalau begitu aku akan pergi untuk mengambil ponselmu dulu, kamu tunggu aku. Amanda Mu tiba di pintu. Setelah keluar dan ketika akan menutup pintu, dia melihat Emeline Kin menatapnya seperti itu, sikapnya seperti itu mirip dengan Joanna Mo, Amanda Mu tidak bisa menahan senyum. Setelah Irfan Su menunggu Emeline Kin dan Amanda Mu masuk ke dalam mobil,
ia pun kemudian naik taksi kembali, jadi itu dia lebih lambat dari mereka. Ketika Amanda Mu mengetuk pintu, Irfan Su baru saja pulang, lalu menelepon Emeline Qin dan menemukan bahwa ponsel Emeline Qin ada di dengannya. Saat ia hendak berpikir untuk mengembalikan ponsel itu kepada Emeline Qin, terdengar suara ketukan pintu. "Siapa?" Irfan Su mendekati pintu dan bertanya. Amanda Mu menjawab, "Ini aku, Amanda." Begitu Irfan Su mendengar suara Amanda Mu, dan kemudian membuka pintu. Amanda Mu melihat Irfan Su dan tidak banyak bicara, "Aku datang untuk mengambil ponsel Emeline." "Tunggu aku sebentar." Ketika Irfan Su selesai berkata, dia berbalik ke kamar dan mengeluarkan ponsel. Ketika diserahkan kepada Amanda Mu, Irfan Su seketika bertanya kepadanya, apakah dia baik-baik saja. Dia, di sini tentu saja mengacu pada Emeline Qin. Dia tidak apa-apa, acara besok tidak akan tertunda. Amanda Mu juga tidak tinggal lama, ia lalu mengatakan kalimat lain, "Aku pergi dulu." Begitu dia berbalik, Irfan Su menutup pintu. Amanda Mu berjalan beberapa langkah ke depan di sudut koridor, dan dia tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Baru saja, dia sepertinya telah mendengar langkah kaki seseorang sedang berjalan. Meskipun lorong itu dilapisi karpet, tapi pasti masih bisa mendengar langkah kaki yang tumpul. Detik berikutnya, Magi Su keluar dari sudut. Dia mengenakan gaun hitam dengan sepatu hak tinggi tipis di kakinya dan membawa tas di tangannya, sepertinya dia baru saja kembali dari luar. Dan pakaian Amanda Mu belum berubah, seolah-olah dia juga baru saja kembali dari luar. Amanda Mu berdiri diam dan menatap Magi Su. Tatapan mata Magi Su tampak sinis, ia memeluk kedua tangannya, dan dia berkata dengan kesal, "Pada malam hari yang begitu larut seperti ini, Nona Mu benar-benar terlihat sangat menarik. Apakah sekarang mau pergi keluar? Atau baru saja kembali?" Amanda Mu tertawa dengan suara yang pelan, ia melambatkan tawanya, dan nada bicaranya tampak santai, "Tentu saja aku tidak semenarik Nona Su, kalau bukan karena Ricky tidak ada di sini, lalu kamu pulang dalam keadaan seperti ini, aku pikir kamu baru saja selesai berkencan." Tatapan mata Magi Su menjadi lebih tajam, "Ricky tidak menginginkanmu lagi. Kamu sendiri yang tidak menjalaninya dengan baik, dan kamu juga tidak ingin kami menjalankan hubungan dengan baik, hanya dengan begitu kamu akan dengan sengaja mengatakan hal-hal seperti itu dan berpikiran buruk padaku. Jika kamu benar-benar memiliki kehidupan yang baik, kamu tidak akan merasa seperti selalu diawasi, selalu merasa bahwa aku menargetkanmu dan akan mengancammu, sehingga kamu selalu berusaha melakukan sesuatu yang buruk padaku." Amanda Mu sedikit mengaitkan sudut bibirnya, matanya tidak menyembunyikan jejak sindiran. Wajah Magi Su seketika berubah menjadi dingin, wajah menjadi sedikit tegang hingga meninggalkan kebencian di matanya sambil menatap Amanda Mu dengan kesal. Mereka berdua lagi tidak berbicara, suasana terhenti sejenak, dan tidak ada jejak angin di koridor yang tenang. Setelah beberapa saat, Magi Su tertawa kecil dan perlahan berjalan ke depan. Ketika melewati Amanda Mu, Magi Su berhenti dan menoleh ke Amanda Mu, dengan nada menghina ia berkata, "Amanda, kadang-kadang, aku sangat menikmati keadaanmu yang tidak memiliki apapun ini, tapi kamu malah menjadi orang yang menganggap semuanya serius. Tapi cepat atau lambat, kamu akan membayar ketidaktahuan dan kebodohanmu sendiri." Setelah selesai berbicara, dia berjalan melewati Amanda Mu. Amanda Mu berpikir tentang apa yang dikatakan Magi Su dan menyimpulkannya, Magi Su mungkin mengatakan dia sombong. Apakah dia sombong? Dia sama sekali tidak sombong, tapi Magi Su tidak menganggapnya serius. Amanda Mu menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Magi Su yang berjalan dengan punggung yang tegak, menyandarkan dagunya dan dengan bangga melangkahkan kaki ke depan. Magi Su memang memiliki modal yang tinggi, tetapi tidak semua orang membalas dengan mengakui keunggulan dirinya. Tertunda di koridor untuk sementara waktu oleh Magi Su, ketika Amanda Mu kembali ke kamar Emeline Qin sudah tertidur. "Emeline, bangun." Amanda Mu mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorong Emeline Qin, mencoba membangunkannya dan mandi sebelum tidur. Tapi Emeline Qin telah tertidur, membalikkan tubuhnya dan tidur semakin nyenyak, tidak ada tanda-tanda akan bangun sama sekali. Amanda Mu tidak punya pilihan, lagi pula Emeline Qin sudah tidur, lebih baik besok bangun pagi-pagi dan kemudian mandi. 710 Direktur Mo sudah datang.
Ponsel Emeline Kin memiliki kata sandi sidik jari. Amandamu berpikir sejenak, lalu membuka telepon dengan jari Emeline Kin, membantunya menyetel jam alarm jam 7 pagi, dan mengisi daya ponselnya sebelum akhirnya pergi. Keesokan harinya, Amandamu tidak ingin bangun sama sekali ketika dia terbangun oleh jam alarm. Kemarin, Emeline Kin mengajaknya untuk makan malam, lalu membawa Emeline Kin pulang dengan tidak mudah, belum lagi dia harus pergi ke kamar Irfan Su untuk mengambil ponselnya. Ketika dia dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Magi Su di koridor. Dia pulang ke kamarnya sendiri dan pada dasarnya tidak tidur begitu lama. Dia sangat kurang tidur, apalagi hari ini akan menjadi hari yang sibuk. Waktu pekerjaan sangat sibuk. Setelah Amandamu bangkit dari tempat tidur dan mandi di kamar mandi, dia merasa dirinya sudah sadar sepenuhnya sebelum akhirnya mengganti pakaian dan merias wajahnya. Ketika dia keluar, dia bertemu dua kru dari kamar lain. Kedua kru itu adalah dua orang bertemu ketika dia dan Emeline Kin pergi untuk makan malam tadi malam. Selama pembuatan film, The Lost City 2, Amandamu harus selalu berhubungan dengan mereka. Memikirkan hal ini, Amandamu berinisiatif menyapa, "Selamat pagi." "Selamat pagi." Mereka hanya menjawab dengan tergesa-gesa, dan segera pergi, mendiskusikan sesuatu dengan suara yang kecil. Amandamu merasa sedikit bingung, dan pada saat yang sama memiliki firasat buruk. Setelah berpikir sebentar, dia langsung pergi menemui Emeline Kin. Baru saja tiba di depan pintu kamar Emeline Kin, pintu pun langsung terbuka. Emeline Kin sudah selesai mandi dan keluar dari dalam dengan pakaian kasual. Begitu dia melihat Amandamu, dia menunjukkan senyum yang hangat. "Amanda, selamat pagi." Amandamu langsung mengambil dua langkah mundur. "Selamat pagi." "Jangan begitu dingin," Emeline Kin berkata sambil berjalan ke arahnya. "Aku cukup berdiri di sana saja." Amandamu sedikit memalingkan muka dan pindah ke belakang. Emeline Kin tersenyum dengan bibir tertutup. "Amanda, aku dulu berpikir bahwa kamu adalah orang yang tidak mudah bergaul, tapi aku tidak menyangka kamu begitu perhatian, dan secara khusus mengatur jam alarm untukku." Amandamu mengerti mengapa sikap Emeline Kin tiba-tiba menjadi sangat hangat padanya. "Kita adalah teman, ini hanya hal kecil." Amandamu benar-benar tidak menyangka hal tersebut membuat Emeline Kin tersentuh. Tapi Emeline Kin tampaknya masih tersentuh. "Ini memang hal kecil, tapi kedepannya kita akan menjadi teman." Begitu mengatakan kalimat tersebut, ponsel Emeline Kin berdering. Entah apa yang diobrolkan di dalam telepon tersebut, Amandamu seketika melihat ekspresi wajah Emeline Kin berubah. "Apa?" Setelah beberapa saat, Emeline Kin menutup telepon dan menatap lurus ke arah Amandamu. "Ada apa?" Meskipun wajah Amandamu tampak tenang, namun sudah ada spekulasi di benaknya. Pasti ada sesuatu yang terjadi, kemungkinan besar ada hubungan dengan dia. Ting tong. Ponsel Emeline Kin berdering, dia menunduk melihat ponselnya dan tidak berbicara dengan Amandamu. Dia menatap ponselnya sejenak sebelum menyerahkannya kepada Amandamu, tadi malam difoto. Amandamu mengambil ponselnya dan melihat, dan ternyata kata, "difoto," yang keluar dari mulut Emeline itu adalah ketika dia kemarin pergi mencari Irfan Su. Ada 3 jepretan foto berurutan. Sudut foto-foto ini agak aneh, dan sepertinya saat itu Irfan Su membuka pintu dan menyuruhnya masuk. Amandamu dengan tulus mengagumi para wartawan yang mengambil foto. Ketiga foto ini cukup bagi media untuk melihat foto dan mengedit cerita. Amandamu tiba-tiba teringat ketika dia pergi menemui Irfan Su untuk mengambil ponselnya tadi malam, Emeline Kin sudah tertidur. Jadi, akankah Emeline Kin salah paham? Dia langsung menatap Emeline Kin. "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Emeline Kin mencibir, "Apakah kamu pikir aku akan salah paham kepadamu dan Irfan? Aku tidak percaya padamu, apakah aku masih tidak percaya pada pacarku?" Sikap Emeline Kin meyakinkan Amandamu. Amandamu bertanya kepadanya, "Apakah ada wartawan yang ikut dalam rombongan kita?" Meskipun foto ini memang diambil dari reporter di pihak kita, tapi dia belum tentu bekerja sebagai reporter. Emeline Kin mencoba menganalisis, tidak mungkin juga ini adalah ulah seorang musuh. Jika memang seorang musuh yang melakukan ini, maka sejak awal foto ini akan dikeluarkan, lalu tersusun berita tentang penulis dan pemeran utama melakukan kencan di tengah malam. "Apakah kamu mencurigai orang-orang di kru?
Amandamu bertanya, dan mengingat satu hal, ketika aku membawa ponselmu kembali dan aku bertemu dengan Magi di koridor. Emeline Kin segera menegaskan, itu pasti dia. Sebelum Amandamu berbicara, asisten Emeline Kin datang, Kak Emeline, Direktur Mo sudah datang. Emeline Kin terkejut, Ricky. Dia tidak mengatakan dia akan datang ke acara pembukaan mulai syuting. Dia datang menemui pacarnya, 1 hari seperti 3 tahun, 3 atau 4 hari seperti sudah bertahun-tahun. Amandamu berkata dengan sinis. Beberapa hari ini Emeline Kin telah melihat mulut Amandamu yang berbisa, jadi dia juga tidak merasa heran. Tapi Ricky Mo adalah pendukung keuangan proses pembuatan film, dia dapat menemukan alasan untuk tidak merujuk pada Magi Su, tetapi dia tidak bisa tidak merujuk pada Ricky Mo. Ricky Mo, dia benar-benar tidak mampu dan tidak berani mencari masalah. Emeline Kin bertanya kepada asisten, di mana dia sekarang. Asisten itu berkata, menunggu kamu di ruang rapat. Emeline Kin dan Amandamu saling memandang, dan keduanya melihat kata, ternyata benar, di mata masing-masing. Ricky Mo menunggu Emeline Kin di ruang rapat, kemungkinan besar dia juga tahu tentang foto tersebut. Dia baru saja datang dan langsung tahu tentang foto-foto itu. Siapa lagi yang ada di sana kecuali Magi Su yang akan memberitahunya. Tidak ada seorang pun di kru yang bodoh. Hal seperti ini cukup ditangani secara pribadi, lalu menyadu ke pendukung keuangan proyek film ini. Apakah dia tidak ada pekerjaan lain? Foto-foto itu dikirim ke kru, dan Emeline Kin sebagai produser utama baru saja menerimanya. Lalu mengapa Magi Su tahu begitu cepat? Selain tadi malam Amandamu bertemu dengan Magi Su di koridor, hampir dapat dipastikan bahwa foto ini diambil oleh Magi Su. Ruang rapat. Ketika Amandamu masuk, dia melihat Ricky Mo duduk di tempat utama. Ricky Mo mengenakan kemeja hitam, rambutnya mungkin baru saja dirapikan, dirinya tampak lebih garang. Dia duduk bukan tepat di seberang pintu, sehingga Amandamu bisa melihatnya, tetapi dia tidak bisa melihat Amandamu. Namun, ia tampaknya memiliki mata di atas kepalanya, ia memutar kepalanya secara akurat dan menangkap tatapan mata Amandamu. Amandamu hanya menatapnya sebentar, lalu buru-buru menundukkan kepalanya. Meskipun Amandamu sekarang bertekad untuk menarik diri dari perasaannya untuk Ricky Mo, aura Ricky Mo terlalu kuat, dan dia masih akan merasa ketakutan ketika melihat matanya. Amandamu menunduk dan duduk di kursi yang lebih jauh dari Ricky Mo. Begitu dia baru saja duduk, dia merasakan seseorang memandangnya. Amandamu mendongak dan melihat Magi Su duduk di samping Ricky Mo. Hari ini Magi Su berpakaian sangat cerah dan indah, dan dia tidak terlihat seperti wanita berusia 30 tahun. Dia menatap mata Amandamu dengan tatapan penuh penghinaan dan kesombongan. Amandamu hanya dengan acuh tak acuh membuka matanya, apakah ini maksud yang dikatakan oleh Magi Su tadi malam? Selanjutnya bab 711 drama tahunan.